Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanidya Fitri dengan NIM 23 06 05 11 02 02. Sini saya akan memenuhi tugas akhir dari sistem security, yaitu menjelaskan teori dari celah keamanan yang pernah dibahas, tetapi selain UTS ya, selain materi yang dibahas pada UTS, lalu mempraktekkan eksploitasi celah keamanan dan mempraktekkan mitigasi celah keamanan yang dibahas. Oke, untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan dulu teori dan celah keamanan yang akan saya bahas. Yang pertama, di sini saya menggunakan brute force attack. Jadi untuk brute force attack ini merupakan salah satu metode serangan cyber yang dilakukan dengan cara mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang-ulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Jadi untuk istilah brute force itu sendiri berarti kekuatan paksa. Jadi karena penyerangannya tidak memanfaatkan kelemahan program secara langsung, melainkan mencoba semua kemungkinan kombinasi yang tersedia sampai dia itu berhasil memperoleh akses ke dalam sistem. Jadi serangan ini itu merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap mekanisme autentikasi yang menggunakan username dan juga password sebagai media mereka melakukan login. Jadi untuk cara kerja brute force attack ini, jadi pada umumnya yang digunakan itu adalah sistem login dengan meminta pengguna memasukkan username dan password. Jadi yang sesuai dengan data yang telah disimpan pada server. Jadi seperti contohnya untuk username itu misalnya mereka memberikan admin seperti itu. Lalu untuk passwordnya mereka memberikan nama admin 123. Jadi apabila penyerangan ini tidak mengetahui password yang benar, maka ia itu akan mencoba berbagai kombinasi password. Jadi kan kombinasi apapun itu untuk sekarang ini kan ada bot gitu ya, ada AI. Jadi sebuah password itu sangat mudah dilakukan kombinasinya untuk menemukan celah keamanan di dalam sistem tersebut. Jadi jika dilakukan secara manual itu proses ini akan membutuhkan waktu lama ya, karena kan password itu nggak mungkin diketahui oleh semua orang, jadi oleh orang-orang tertentu saja. Jadi untuk saat ini itu penyerang dapat menggunakan program otomatis yang mampu mencoba ribuan bahkan jutaan kombinasi password dalam waktu yang sangat singkat. Jadi karena dilakukan secara otomatis, peluang keberhasilan serangan itu akan meningkatkan, terutama apabila pengguna itu menggunakan password yang lemah atau sistem tidak memiliki keamanan ataupun perlindungan tambahan. Ya seperti itu. Lalu untuk faktor yang menyebabkan brute force itu berhasil itu ada beberapa contoh ya, seperti tidak adanya pembatasan atau percobaan login. Jadi sistem itu mengizinkan pengguna itu melakukan login berkali-kali tanpa batas. Jadi jika ingin membuat sebuah sistem itu, apalagi kayak ada sesuatu yang emang sangat dijaga di dalam sistem itu, maka kita itu harus memberikan seperti pembatasan di dalam sebuah sistem tersebut. Jadi kayak misalnya ada login dan password, kan itu sangat penting ya untuk melakukan untuk ketika orang ingin membuat sistem. Jadi di dalam sistem itu ditambahkan sebuah pengizinan dengan adanya pembatasan itu. Misalnya sebuah pengguna itu hanya bisa mengakses 3 kali pemasukan password. Jadi dengan adanya sistem tersebut mereka tidak bisa melakukan sistemnya secara berulang-ulang. Jadi contohnya mereka melakukan percobaan ke-1 gagal, lalu percobaan kedua gagal.
Jadi jika tidak ada pembatasan sampai dibatasi itu, jadi sampai 100 kali itu mereka akan melakukannya. Jadi masih diperbolehkan meskipun mereka mengakses sampai 100 kali masukkan username atau password, itu masih diperbolehkan karenanya tidak ada pembatasan di dalam sistem tersebut. Jadi dengan adanya kondisi ini, mereka itu menggunakan kesempatan bagi penyerang itu untuk terus melakukan. Jadi untuk melakukan berbagai kombinasi password ya. Lalu penggunaan password yang lemah itu juga bisa juga di ban gitu ya. Jadi password sederhana itu lebih mudah untuk ditebak. Jadi kayak misalnya mereka menggunakan password tanggal lahir gitu ya. Jadi kan untuk semua pengguna pada zaman sekarang itu biasanya ingin memasukkan password yang lebih dihafal, itu biasanya mereka menggunakan password dengan tanggal lahir mereka. Tetapi kalau ingin lebih aman aja, jadi kita harus menambahkan embel-embel di depannya itu sesuatu yang lebih kuat gitu, kayak misalnya tanda-tanda pagar ataupun bintang kayak gitu. Itu bisa memungkinkan password itu lebih kuat. Jadi kayak yang terlalu basic itu bisa menjadi target pertama dalam serangan brute force. Dan ada juga dia tidak menggunakan mekanisme verifikasi tambahan. Jadi sistem itu tidak menggunakan seperti pada zaman sekarang itu, mereka biasanya menggunakan untuk menambahkan mekanismenya itu seperti CAPTCHA. Jadi atau mekanisme keamanan tambahan. Jadi dengan ini akan lebih mudah diserang oleh bot otomatis. Jadi bot dapat mengirim ribuan permintaan login tanpa hambatan sehingga mempercepat proses penebakan password. Dan dampaknya itu juga sangat banyak untuk brute force attack itu. Apabila serangan berhasil dilakukan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain aksesnya tidak sah. Jadi penyerangan dapat masuk ke dalam sistem tanpa izin dan memperoleh hak akses yang seharusnya hanya dimiliki oleh pengguna yang sah. Lalu pencurian data itu juga bisa. Jadi informasi penting seperti data pribadi, data pelanggan maupun dokumen perusahaan itu dapat dicuri oleh penyerang dengan minimnya celah keamanan itu. Lalu bisa juga penyalahgunaan akun. Jadi akun yang berhasil diretas dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pengguna maupun organisasi. Dan kerugian finansial, jadi pada sistem perbankan ataupun e-commerce maupun layanan digital lainnya itu, serangan brute force itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan. Lalu menurunkan kepercayaan pengguna. Kebocoran akun dan data itu akibat serangan brute force itu dapat mengurangi kepercayaan penggunaan terhadap keamanan sistem. Jadi untuk hubungan brute force attack dengan aplikasi yang saya bangun itu, jadi yang di sini saya bangun adalah secure login. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi login yang telah saya buat. Dan di sini pengguna itu harus memasukkan username dan password untuk memperoleh akses ke sistem. Jadi halaman login yang merupakan salah satu bagian yang paling sering menjadi target serangan itu, penyerang dapat mencoba berbagai kombinasi password secara berulang-ulang. Jadi apabila sistem login tidak memiliki perlindungan tambahan, maka peluang keberhasilan serangan akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan yang mampu mendeteksi dan membatasi percobaan login yang sangat mencurigakan. Oke, yang kedua saya akan mempraktikkan eksploitasi celah keamanan. Di sini saya menggunakan ini. Nah, jadi ada serangan yang akan mencoba berbagai kombinasi password ya. Jadi di sini mereka bisa memasukkan apapun itu, misalnya ini dengan username ini, lalu masukkan apapun itu. Nah, ini kan salah kan ya. Dan jika muncul pesan gagal, jadi klik pertama itu gagal karena password yang dimasukkan tidak sesuai. Kemudian kita akan mengulangi lagi, misalnya seperti ini. Maka di sini juga akan gagal. Jadi sampai berkali-kali itu akan gagal jika tidak dibatasi dengan minimal percobaan gitu ya di dalam sistem. Jadi sangat dibutuhkan.
Dan di sini dia itu akan menampilkan log aktivitas juga seperti login gagal dengan percobaan pertama atau percobaan kedua. Jadi sistem itu kan beberapa kali dengan percobaan login gagal itu sistem mulai mengaktifkan mekanisme keamanan tambahan. Jadi mekanisme ini dalam mekanisme ini saya menambahkan sesuatu tambahan, yaitu dengan adanya CAPTCHA ini. Nah, jadi jangan langsung menjelaskan bagaimana sistem ini berjalan. Nah, lalu untuk selanjutnya, jadi ini ya gambaran untuk sistem saya yang saya gunakan. Lalu untuk mitigasi ini tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko dari suatu ancaman keamanan. Jadi pada kasus ini ancaman yang dibahas adalah brute force attack. Yang saya gunakan itu serangan yang mencoba berbagai kombinasi password secara berulang hingga menemukan password yang benar. Jadi untuk mengurangi risiko tersebut, pada aplikasi SecureLogin yang saya buat ini telah diterapkan beberapa mekanisme keamanan, yaitu pembatasan percobaan login, saya menambahkan itu, dan CAPTCHA, saya menambahkan CAPTCHA juga ini ya. Untuk diterapkan pembatasan percobaan login kan sudah terlihat ya. Saya menggunakan 3 kali pembatasan, dan jika itu gagal maka langsung akan muncul CAPTCHA-nya. Lalu ada login aktivitas juga, dan juga ada KSF token. Oke, untuk pembatasan percobaan login kita bisa lihat di dalam ini. Di dalam kodenya ya, kode ini, di dalam kode ini terdapat if session failed, session failed 0. Jadi kode ini digunakan untuk membuat variabel session bernama failed. Jadi variabel ini fungsi untuk menyimpan jumlah percobaan login yang gagal, dan ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi, dia itu akan nilai failed ini akan diatur menjadi 0 karena belum ada login yang gagal. Jadi misalnya login gagal pertama failed 1, login gagal kedua failed 2, login gagal 3 failed 3. Jadi dengan cara ini sistem dapat mengetahui berapa kali pengguna itu gagal melakukan login. Jadi kenapa ini penting? Dalam serangan brute force itu penyerang biasanya mencoba password berkali-kali. Jika tidak ada pembatasan tersebut, oleh karena itu sistem perlu menghitung jumlah kegagalan login agar dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang kedua ada CAPTCHA. Untuk CAPTCHA di sini juga ada ini. Jadi di sini untuk penggunaan CAPTCHA kita harus login dulu ya ke Google CAPTCHA untuk membuat ini, untuk membuat kode. Nah, ini ada if session failed 3. Jadi kode ini digunakan untuk memeriksa jumlah login gagal yang telah dilakukan pengguna. Dan jika jumlah login gagal mencapai 3 kali atau lebih, maka sistem akan menjalankan mekanisme keamanan tambahan. Dan keamanan tambahan ini yang saya gunakan itu adalah CAPTCHA. Jadi untuk kode CAPTCHA-nya, nah di sini ada div class grepCAPTCHA. Jadi bagian ini digunakan untuk menampilkan Google reCAPTCHA pada halaman login. Ya. Jadi sini saya dibuatkan oleh Google reCAPTCHA itu sebuah kode. Jadi kode yang untuk kode untuk keamanannya yang akan nanti ditampilkan di dalam sistem saya. Ya, jadi maksudnya itu, jadi sini CAPTCHA itu melakukan keamanan tambahan ya, yang digunakan untuk membedakan manusia dengan program otomatis ataupun bot. Jadi pengguna harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan proses login. Jadi kan tadi di sini login 3 kali gagal. Jadi di sini kita harus centang dulu agar dia itu memastikan kita itu manusia ataupun bot ataupun robot. Nah,
Dan sebagian besar serangan brute force ini dilakukan menggunakan bot. Jadi jika tidak ada pembatasan untuk jumlah loginnya, nah itu kan akan bertahap gitu ya. Jadi karena banyak sekali untuk zaman sekarang itu adanya bot untuk menghack kayak sistem seperti ini itu, jadi dia akan melakukan beberapa kali coba ribuan password menggunakan bot sampai pun tujuan jutaan juga ya dalam waktunya singkat. Jadi dengan adanya CAPTCHA ini bot akan mengalami kesulitan karena harus melewati proses verifikasi yang dirancang untuk manusia saja. Jadi pada aplikasi ini CAPTCHA tidak langsung ditampilkan, tetapi baru muncul setelah terjadinya 3 kali login gagal. Jadi dengan hal ini dilakukan agar pengguna normal tetap nyaman, tetapi ketika sistem mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, maka lapisan keamanan tambahan itu akan langsung diaktifkan. Dan di sini juga ada log aktivitas. Di sini ada juga ya untuk ini session logs ini. Jadi variabel ini untuk menyimpan catatan aktivitas yang terjadi pada sistem. Jadi seperti contohnya aktivitas tadi ya, kayak login gagal ataupun nanti kayak login berhasil, maka akan ada di log aktivitas dan CAPTCHA muncul seperti itu. Jadi masuk login adalah pencatatan aktivitas yang terjadi pada aplikasi. Jadi setiap kejadian itu penting akan disimpan sehingga administrator dapat mengetahui apa yang terjadi pada sistem. Jadi jika terjadi serangan brute force, administrator dapat melihat banyaknya percobaan login gagal melalui log yang tersimpan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan investigasi dan monitoring keamanan. Dan untuk log aktivitasnya juga sudah tersedia di dalam sini ya. Jadi akan langsung terbaca. Nah, sini sudah ada tanggalnya, ada jamnya juga, dan di sini mereka akan tahu sebuah yang menggunakan sistem itu ya. Jadi mengetahui siapa saja bisa memantau gitu selama sistem itu dipakai. Dan jika dengan adanya CAPTCHA mereka kurang ketat sistem keamanannya, jadi kan kelihatan gitu ya. Nah, seperti CAPTCHA tidak diisi, login berhasil, username admin. Nah, ini juga terdapat juga username dan juga passwordnya. Mereka mengisinya dengan seperti itu. Jadi kan bisa dipantau gitu ya selama 24 jam gitu. Lalu ada juga di dalam sini itu seperti contohnya untuk penjelasannya seperti itu saja, dan di sini kita akan coba dulu apakah dia berhasil melakukan login dan apakah di log aktivitas itu mereka terdapat muncul gitu ya, muncul aktivitas berhasil. Dan jangan lupa ini untuk dicentang ya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Dan kita lihat apakah login berhasil. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.